Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aku nyamar jadi mangapa juga mereka udah tahu dah. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah bisa hadir bersama walaupun lewat media Zoom. Terima kasih kepada Bu Diah dari FISIP, ada juga Pak Zainal Fanani, ya. Ya, terima kasih juga, Pak. Ya, memang semula ini direncanakan sebagai kuliah dosen tamu untuk mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu di program Diploma Manajemen Informatika dan dasar manajemen di program studi Sistem Informasi S1. Ya, namun karena alhamdulillah difasilitasi oleh fakultas dengan Zoom yang bisa sampai 300 kapasitasnya, ini kita buka juga bagi dari prodi yang lain untuk berkenan hadir bersama kita di sini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Sabri Rashid, ya, Operation Senior Manager Rumah BUMN Telkom. Mungkin sekilas bagi yang belum tahu apa itu Rumah BUMN, ya, mungkin saya share sedikit. Rumah BUMN itu ya nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Bang Sabri sebagai pengantarnya juga tentunya. Ini ya, Rumah BUMN ini adalah gabungan dari banyak BUMN yang ada di Indonesia, ya, untuk mendukung usaha kecil dan menengah, ya. Jadi cikal awalnya dulu ya Telkom itu punya apa namanya, punya apa namanya dulu lupa saya sudah ya Indonesia apa Bang Sapri yang digital itu dulu namanya? Yang digital launch atau ini Bang? Yang pertama kali ininya Telkom punya program ini UMK ini waktu masih Pak Indonesia dulu Bang, Pak Awal. Iya, masih Pak Awal dulu. Ya, Kampung UKM Digital. Kampung UKM Digital, oke ya, Kampung UKM Digital. Jadi dulu Telkom itu punya Kampung UKM Digital ya saat salah satu direksi Telkom yaitu direksi Enterprise itu adalah Insinyur Awaludin MBA. Dan untuk diketahui Pak Awaludin itu alumni Unsri, ya. Itu rekan satu angkatan sama saya, itu kakak kandung dari Prof. Siti Nurmaini, ya. Nah itu, beliau ada alumni Teknik Elektro Unsri, ya, yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Enterprise, ya, di PT Telkom, kalau sekarang Direktur Utama Angkasa Pura II. Nah, ya, jadi karena saya sendiri sudah lama pensiun, ya, sudah masuk tahun ke-10 ini, ya, saya tidak terlalu mengikuti perkembangan di internal Telkom seperti apa. Intinya sekarang usaha pelayanan, peningkatan kualitas dan segala macamnya bagi usaha kecil dan menengah ini sudah tidak hanya oleh Telkom, tapi sudah gabungan ya dari banyak BUMN yang lainnya. Ya nanti mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Sabri Rashid nantinya tentang apa itu rumah BUMN, ya, di mana intinya usaha kecil dan menengah, ya, para wirausaha Indonesia itu akan dibantu, ya, khususnya bantuan-bantuan teknis, ya, bagaimana memajukan bisnisnya. Nah, antara lain pembinaan-pembinaan pemasaran, ya, marketing yang sekarang tentunya sudah masuk ke dalam dunia digital, ya. Nah, salah satu materi digital marketing itu adalah tentang content writing.
Di sini kebetulan rekan saya ini, Pak Sabri Rashid ini salah satu pakarnya gitu. Nah, jadi mari kita bersama-sama untuk belajar dari beliau ya. Semoga apa yang nanti disampaikan dapat kita manfaatkan secara maksimal. Oke, untuk itu saya persilahkan kepada Pak Sabri Rashid untuk menyampaikan paparannya. Baik Bang, makasih Bang Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Selamat pagi buat kita semua. Baik Bang Ihsan, boleh saya share screen Bang? Silakan. Bisa ya? Udah kelihatan Bang? Oke. Udah ya. Baik. Terima kasih Bang Ihsan, ini luar biasa. Posisi saya saat ini kebetulan di Garut. Jadi saya lagi ada dinas di Garut. Terus pagi Bang Ihsan minta cari waktu untuk berbagi. Saya pikir udah pagi ini aja, kebetulan acara saya siang nanti. Jadi mudah-mudahan meskipun di Garut ya masih bisa kita bersilaturahmi, masih bisa berbagi dengan teman-teman Unsri. Tak lupa Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, ini luar biasa pesertanya, saya lihat 100-an lebih. Wah, luar biasa ya. Meskipun lewat Zoom, lewat video conference, mudah-mudahan ada manfaatnya lah apa yang kami coba share hari ini. Saya ngasih judul yang singkat aja, viral adalah vital gitu ya. Kenapa viral ini menjadi penting gitu ya? Karena tadi Bang Ihsan udah cerita bahwa saya, ini sekilas tentang saya mungkin bisa ini, saya 27 tahun di Telkom, dulu sama-sama Bang Ihsan, sama-sama berjuang, coba Bang Ihsan memilih lanjut ke dunia pendidikan yang luar biasa. Kalau masalah pensiun, saya sebentar lagi pensiun, tapi Bang Ihsan nggak bakalan pensiun, karena dosen kan tidak ada pensiunnya ya. Pendidikan tidak ada pensiunnya. Nah, saya lama di marketing dari awal, meskipun basic saya teknik elektro. Jadi lanjut, terus tadi benar Pak Awaludin dia sangat luar biasa. Beliaulah yang mempunyai ide Kampung UKM Digital, bagaimana mendigitalisasi UKM, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, hari ini saya akan coba sharing tentang kenapa sih digitalisasi itu adalah alatnya, medianya. Masalahnya di kita adalah isinya bagaimana? Konten terhadap digital itu seperti apa? Kalau kita belajar pemasaran, mungkin manajemen pemasaran, saya satu waktu 2 minggu lalu saya ke Pekalongan. Saya agak kaget di SMK, salah satu SMK di sana, jurusan yang paling tidak diminati itu adalah jurusan marketing. Terus dosen kepala sekolahnya cerita, terus saya langsung bingung, Pak, kalau adik-adik kita nggak mau mengambil jurusan marketing, terus kita jualan apa? Bagaimana kita memasarkan sesuatu? Indonesia yang kaya ini, terus gimana kita memasarkannya kalau nggak ada yang mau belajar pemasaran? Iya Pak, karena asumsi mereka, marketing itu adalah jadi sales, jadi SPG, jadi yang door to door dan macam-macam. Padahal adik-adik kuliah pasti paham marketing itu apa. Gitu ya. Kalau kita mau dalami ada marketing management, terus ada sales, ada branding, ada copywriting dan seterusnya. Marketing itu ya sebuah konsep manajemennya untuk pemasaran, tapi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Kapan itu ada selling, kapan itu ada branding, kapan itu ada copywriting dan seterusnya. Gitu. Penjualan itu tidak serta-merta ke tim saya. Cara kita untuk membuat hujan. Jadi ibaratnya sales itu, produk kita ini hujan supaya laku, maka yang perlu kita buat pertama itu adalah awannya. Awan itu adalah marketingnya. Kalau nggak ada awan, maka jangan harap akan ada hujannya.
Karena langit yang cerah, tiba-tiba ada hujan, aneh juga rasanya gitu ya, jarang lah seperti itu. Jadi awan yang harus kita buat, itu adalah marketingnya. Lalu bagaimana dengan marketingnya setelah itu? Kita masuk ke brandingnya. Kalau kita udah punya produk, terus gimana orang mau tahu produk kita? Kita harus brandingkan dia. Branding itu apa? Logonya bukan terlalu banyak, branding itu luas. Branding itu adalah logonya, tagline-nya, positioning-nya, kata-kata iklannya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Setelah itu baru masuk ke selling-nya, cara menjualnya, channel-nya kemana. Seperti itu. Lalu masuk orang membeli, tidak hanya mau sekali, tapi dia pengen berkali-kali. Bagaimana caranya menjual berkali-kali itu? Berkali-kali itulah, disitulah perannya namanya creative writing. Kita butuh copywriting, kita butuh storytelling. Adik-adik kita sekarang ya mudah-mudahan enak ya make TikTokan gitu. TikTokan aja bisa jualan. Memasarkan produk pakai TikTok sekarang luar biasa. Dulu nggak pernah kebayang tuh TikTok untuk jadi alat pemasaran. Sekarang banyak yang menggunakan TikTok untuk jualan. Kan seperti itu. Nah, tergantung ke kontennya. Hari ini saya akan share sedikit tentang konten ini. Bagaimana sih mengajak UKM, karena kebetulan saya sudah beberapa tahun memang berkecimpung di dunia UKM. Seperti itu, meskipun di Telkom produknya adalah internet, digitalisasi, dan macam-macam. Alatnya besar sekali. Telkom punya aplikasi dan segala macam. Masalahnya di sisi UKM itu adalah mulai tentang kontennya. Kalau jalan tolnya sudah ada, terus yang mau lewat di situ tidak ada, terus gimana gitu ya. Kata UKM gini, Pak, saya udah punya produk nih, terus kenapa nggak laku-laku? Kenapa nggak terjual seperti sebelah saya? Seperti itu. Nah, di situ udah mulai masuk ke ranah konten. Salah satunya adalah kita akan bermain, konten itu ada kata-kata, ada visual, ada auditori, dan macam-macam. Saya tertarik dengan guru saya ini, Pak Subiakto ya. Beliau selalu cerita bahwa semua berawal dari kata. Kita bicara kata, kita mendengar kata, kita menulis kata, kita membaca kata, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti saya kasih contoh-contoh sedikit bagaimana sih kita membuat copywriting, bagaimana sih kita membuat konten yang bagus, supaya itu bisa menjadi tertarik. Orang luar mau tertarik membeli produk kita. Jadi hari ini saya mohon izin kalau saya agak praktis gitu ya, praktisi, karena memang saya sehari-harinya di situ, tidak agak teorinya, saya tidak terlalu banyak teori, karena itu jatahnya, ranahnya Bang Ihsan ya, dengan Bapak Ibu dosen. Tapi saya mencoba yang praktis-praktisnya, gitu ya. Ini juga sama, guru saya nggak ada copywriting, nggak ada selling, gitu ya. Nah, kalau kata David Ogilvy, kalau Anda, jika sesuatu yang Anda buat itu tidak menjual, artinya Anda belum kreatif. Seperti itu. Jadi kreativitas itu adalah penting. Adik-adik mahasiswa, apalagi, creative attitude itu adalah wajib. Ya, mau dipelajari, mau dipraktekkan, dan seterusnya silahkan. Tadi malam saya menjadi juri untuk adik-adik Papua. Ya, teman-teman kita di Papua. Mereka lagi belajar bisnis. Saya minta mereka memanfaatkan IG, Instagram. Bagaimana menjual lewat Instagram. Bagaimana membuat konten video lewat Instagram. Dan hasilnya luar biasa. Saya nggak nyangka adik-adik kita di Papua juga sangat-sangat luar biasa kreatif gitu ya. Nah, kenapa sih? Karena ujung-ujungnya adalah sell, gitu ya. Kita pengen semua ada penjualan. Bayangin kalau Universitas Sriwijaya tidak mampu memasarkan dirinya, bagaimana mahasiswa mau masuk gabung ke Unsri? Gitu ya. Begitu pula kita, bagaimana kita memasarkan diri kita, kalau kita tidak memahami itu, terus bagaimana orang mau mengenal kita? Dan, seorang dosen juga sama. Kalau dia tidak mampu memasarkan mata kuliahnya, tidak mampu memasarkan kompetensinya, menyalurkan, mendelivery ilmu-ilmu yang dimiliki ke mahasiswa, ya siap-siap menjadi dosen yang akan ditinggalkan seperti itu. Jadi mohon maaf, jadi maksud saya seperti itu, bahwa how to tell, how to sell. Konsep sederhananya seperti itu. How to tell, how to sell. Gitu ya. Marketing ini adalah, kata Om Seth Godin nih, marketing itu adalah kontes. Gitu ya, bagaimana kita menarik perhatian orang. Jadi itu adalah definisi sederhana menurut Seth Godin. Marketing itu adalah kontes untuk menarik perhatian orang. Seperti itu ya. Ini contoh nih. Sebenarnya sopir truk itu lebih hebat daripada saya untuk belajar copywriting. Dia udah belajar duluan ketimbang saya. Saya belajar copywriting baru 5 tahun terakhir ini.
dia nulis di belakang kan macam-macam gitu ya. Kalimat-kalimatnya menggoda. Jangan ngaku cantik bila belum pacarin pria beristri. Ini mohon maaf nih ya. Artinya apa? Tapi dia mencoba untuk membuat kita tergoda, membuat kita tertarik dengan kata-kata dia. Dengan cara seperti ini, kita yang tadinya sebel di belakangnya karena terlalu lambat, karena kita baca lucu, akhirnya kita ya mengurangi marah sedikit lah. Seperti itu ya. Jadi ini kita jangan kalah sama teman-teman sopir truk. Ini yang luar biasa ya. Mungkin adik-adik mahasiswa sempat lihat ini ya di YouTube dan segala macam. Ini viral luar biasa, Mang Oleh. Odading Mang Oleh gitu ya. Jualannya, ini newsnya tanggal 15 September. Masih baru. Sekarang jualannya kini naik 5 kali lipat. Kalau lihat YouTube-nya, kan, ayo coba Odading Mang Oleh. Rasanya jadi Iron Man gitu ya. Meskipun kalimat belakangnya ini ya. Bahasa Sunda. Tapi sekarang orang ngantri untuk beli Odadingnya. Odading itu kue kayak kesukaan saya juga. Kebetulan saya tinggal di Bandung ya. Itu adalah, apa itu Bang kalau di Palembang ya? Di Palembang terkenal empek-empek soalnya gitu ya. Tapi ini adalah cara dia, bayangin Mang Oleh nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar teori-teori konten, tiba-tiba viral gitu ya. Makanya kalau kita baca buku Contagious, Yonah itu nulis bahwa viral itu sebenarnya ada formatnya. Viral itu bisa di-create. Tapi ada viral yang tidak pernah diduga sebelumnya, tidak di-create dan dia bisa viral. Gitu ya. Kalau di Indonesia, sayangnya ya kalau mau viral cepat itu memang melanggar, tapi itu nggak boleh. Saya tidak pernah menyarankan. Begitu kita ngomong SARA, mohon maaf nih, seks misalnya gitu ya, cepat viral tuh. Tapi itu kan nggak boleh, jangan dilakukan. Marilah kita membuat sesuatu yang viral, tapi dari sisi kreatif. Seperti itu. Gitu ya. Ini adalah contoh iklan yang dibuat oleh Aqua di era pandemi ini. Untuk pertama kalinya, kami tidak ingin kalian melihat billboard ini. Kebayang nggak? Saya baca di mana? Kan di billboard, berarti saya jalan kan? Untuk pertama kalinya, kami tidak ingin kalian melihat billboard ini. Ini adalah billboard. Tetaplah di rumah aja, tetaplah terhidrasi. Aqua. Seperti itu. Ini adalah contoh, iklan, copywriting, cara menarik perhatian, cara memasukkan di sini ya ke mindset kita, gitu ya. Lalu ada contoh lagi pegi-pegi gitu ya. Sekarang di rumah aja, nanti kita pergi-pergi lagi. Ini contoh-contoh. Ini yang skala perusahaan besar. Bagaimana kalau UKM seperti itu ya? Kak Zoom banget. Kau jam berapa? Jam berapa? Bang Sabri, mic-nya mute. Pak Sabri, mic-nya mute. Dulu ya. Saya tadi Oke, udah kedengeran, Bang? Oke. Oke, baik, saya lanjut. Yang paling gampang kita lihat kaos, gitu ya. Bahan kaos boleh sama. Tapi gara-gara kata, harganya bisa jauh beda. Seperti itu ya. Kaosnya bisa sama. Bahannya bisa sama. Kita pesen di Bandung, kita di Bandung kan terkenal baju kaosnya gitu ya. Tapi karena ada kata-kata yang kita tulis, tempelkan di kaos itu, maka harganya bisa beda. Harganya bisa mahal berkali lipat. Gitu ya. Ini ampuhnya namanya kreatif itu. Kaos polos mungkin harganya 50.000. Tapi karena saya sablon, ini kebetulan saya ya, bukan pembual, kami penjual. Kita sablon sesuatu kalimat yang menarik, atau logo yang sudah mahal, katakanlah, kan ada tuh sekarang baju kaos gambar monyet itu, gitu ya. Itu harga minimalnya 1,5 juta. Saya lihat kaosnya kok sama aja main biasa itu, gitu ya. Terus ada kaos mereknya cuma nulis 2 huruf, L dan V. Harganya 5 juta. Padahal cuma itu doang. Bahannya sama aja dengan kaos yang biasa. Jadi gara-gara kata, harganya bisa jauh beda. Itu adalah kreativitas. Gitu ya. Bahan kaos boleh sama, tapi gara-gara kata, harganya bisa jauh beda. Gitu ya. Adik-adik yang mahasiswa juga tentu inilah ya.
Godaan pria zaman new normal, harta, tahta, dan sepeda. Ini godaan teman-teman komunitas sepeda gitu ya. Ini yang pengalaman saya yang baju merah. Kebetulan saya tinggal di, sekarang ini domisili di Jakarta, di Cibubur. Ada klaster namanya Einstein. Lalu saya buat desain seperti ini. Serius, warga Einstein jenius. Saya belum buat baju kaosnya, yang order ke saya udah rame. Padahal belum saya buat. Saya hanya buat desain saja. Saya lempar ke forum warga. Saya buat desain ini. Itu saya di Japri, Pak, harganya berapa, saya order ukuran XL kayak gitu. Nah, teman-teman juga sama, bisa melakukan hal yang sama. Dengan kreativitas, dengan mengolah kata-kata tadi itu, konten tadi itu bisa bernilai jual. Ya, ada nilai jualnya. Promosi itu untuk create awareness. Ya, kita kalau Bang Iksan pasti ngajarin nih teori manajemen, marketing manajemen yang basic gitu ya, AIDA, konsep AIDA. Awareness, interest, desire, and action. Ini ada nih contoh laundry gitu ya. Lee Min Ho pernah laundry ke sini. Padahal sebenarnya tulisannya kan tidak pernah ya. Karena tidaknya dibuat kecil. Lee Min Ho tidak pernah laundry di sini. Tapi kalau orang sepintas lihatnya, Lee Min Ho pernah laundry di sini gitu ya. Ini adalah cara untuk menarik attention, menarik awareness-nya. Apakah ini boleh? Ya saya sih tidak menyarankan gitu ya. Cuma karena buat main-main aja bagi UKM kadang ya udah yang penting kan viral dulu gitu ya. Jadi mereka lakukan gitu ya. Kalau yang laundry yang lain lagi nih, ada yang menulis seperti ini di konten Facebooknya. Hubungan yang ternodai terkadang berawal dari noda baju. Karena itu bawalah ke cuciku laundry. Kebayang nggak laundry cara beriklannya seperti ini? Hubungan yang ternodai terkadang berawal dari noda baju. Karena itu bawalah ke cuciku laundry. Dia bisnisnya apa? Laundry. Tapi cara dia memasarkannya, cara dia buat kontennya beda. Seperti itu ya. Kan bandingin. Laundry kiloan 10.000 per 3 kilo. Sehari selesai. Itu udah biasa. Seperti itu ya. Mungkin itu mah biasa aja. Tapi kalau ada kalimat-kalimat yang indah, yang kreatif, itu akan membuat dia menjadi luar biasa. Ini juga contoh ya. Langkah. Karena kata Om Seth Godin ini, teori-teori saya ambil dari Seth Godin. Saya suka kalau belajar marketing manajemen itu sekarang. Dulu saya suka Kotler, ya, Hermawan, dan seterusnya. Tapi sekarang saya mencoba belajar di Seth Godin. Seth Godin ini adalah blogger marketing. Ya, tapi sangat bagus teori-teorinya. Ini quotes-quotes yang saya ambil aja. Bahwa seseorang membeli barang atau jasa, sebenarnya people don't buy goods and service. Orang-orang itu tidak membeli barang dan jasa. They buy relation, stories, and magic. Sebenarnya yang mereka beli itu adalah hubungan baik, penjual dan pembeli. Lalu yang kedua, membeli cerita. Dan yang ketiga adalah magic, wow yang dia dapatkan. Kalau dia beli sesuatu, apakah dia dapat magic ini? Wow-nya itu. Nah, ada lagi teori yang baru kemarin, Simon Sinek, dia ngomong gini. Orang itu tidak membeli apa yang kamu jual. Tetapi dia membeli bagaimana, why, mengapa kamu menjual barang itu. Jadi orang tidak membeli apa, what yang kamu jual, tetapi mereka akan membeli karena why, mengapa kamu jual barang itu. Seperti itu ya. Jadi teori-teori unik kalau di masa-masa sekarang. Jadi saya kadang menggunakan quote-quotes mereka karena bisa merangsang pikiran kita, gitu ya, bahwa ternyata pemasaran itu juga berubahnya luar biasa. Konsep-konsep pemasaran itu juga sangat berubah, gitu ya. Contoh lagi, kemarin awesome, sekarang awesome, gitu ya. Paling gampang sekarang klik Mbah Google, ketik brand kamu. Saya selalu ngomong ke UKM ini, ayo Bapak Ibu pelaku UKM sekarang kita ambil Google. Ada yang tahu Google nggak? Ya kalau ada yang tahu, umumnya tahun dia juga bingung Google itu apa Pak, seperti itu kita ajarin gitu ya. Cek nama kita, cek brand kita di Google itu, lalu enter. Kalau belum ada berarti bisnis kamu belum eksis, berarti bisnis kita belum eksis. Tapi kalau ada, cek halaman berapa, di halaman berapa ada itu di Google itu nama kita, gitu ya. Itu penanda bahwa bisnis kita eksis atau belum. Suka tidak suka, Google ini luar biasa karena dia ada di mana-mana ya. Saya mau ke Garut, saya juga cari Google aja kan, nyari hotel di mana yang standar COVID. Oh di sini ya udah saya ambil di situ. Karena saya belum pernah ke Garut sebelumnya.
Tapi dia mengarahkan saya bahwa ini loh hotel yang standar COVID. Seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke agak praktis lah. Gimana sih membuat konten-konten tadi gitu ya. Nanti Bang Iksan mohon maaf, ada sesi tanya jawab atau bagaimana Bang ya? Tadi saya saudarakan mahasiswa kalau ada pertanyaan langsung di chat saja. Chat atau chat, mereka ketik chat itu nanti baru kita bacakan setelah selesai presentasi. Siap. Gitu. Jadi biar ini silakan jadi kalau ada pertanyaan di chat dulu, tapi kalau memang nanti tanya dari chat nggak ada, baru interaktif langsung yang mau buka mic silahkan gitu. Oke Bang. Siap. Baik, makasih banyak Bang Iksan. Saya takut ini jadi biar ini ya. Apa saya terlalu cepat atau gimana Bang? Oke. Nggak ada masalah. Oke ya. Masih bisa diikutin. Baik. Yang pertama nih, biarkan foto bercerita. Suka tidak suka, orang paling suka umumnya di Indonesia, masyarakatnya itu adalah visual. Oke ya. Tipe kita umumnya adalah visual. Melihat sesuatu visual itu langsung menarik perhatian. Ketimbang tulisan yang panjang. Tulisan juga oke, makanya ada teori namanya storytelling. Saya juga banyak share mengajarkan bagaimana membuat storytelling yang mudah. Nanti kalau ada waktu saya sempat cerita sedikit ya, tips paling gampang untuk menulis storytelling. Saya pernah lihat akunnya Fala Ashar ya, dia konsultan di Amerika. Dia mengatakan begini, ada 20 kompetensi yang sebaiknya dilakukan oleh milenial sekarang. Ya, salah satunya adalah storytelling. Storytelling itu adalah menulis cerita, tapi ceritanya itu baru judul aja sudah menarik sampai ke closing-nya. Karena banyak orang yang menulis, begitu judul kita udah males bacanya. Sampai ke akhir baru kita. Sampai apalagi akhirnya ya. Sekarang saya lagi ikut kelasnya Bang Terelie. Saya belajar nulis cerpen novel itu dari Terelie. Gitu ya. Karena saya lihat Bang Terelie ini bagus. Cara penyampaikannya, cara mengajar ke kita tentang bagaimana menulis gitu ya. Beliau kan orang Palembang ya. Jadi sangat-sangat menarik cara beliau gimana sih menulis dongeng itu, bagaimana sih menulis novel itu, seperti itu. Kalau saya sih mencoba dari sisi pemasarannya, ya. Bagaimana menulis satu produk, saya sedang menceritakan, memasarkan satu produk, tapi pembaca tidak tahu saya sedang menjual produk itu. Maksudnya di situ, gitu ya. Baik, saya lanjut. Yang pertama, biarkan foto bercerita, teks sebagai pelengkap. Seperti itu. Kebayangkan ada gambar seperti ini, ada piring kosong, ada garpunya, ada pisaunya, lalu ada saya tulis .2 gambar manyun. Kira-kira artinya apa? Apa yang kita mau makan dengan seperti ini? Gitu ya. Orang udah mulai bertanya-tanya, terus piringnya kenapa kosong? Oh, piringnya bercerita. Oh, piringnya jangan-jangan kotor, belum dicuci. Oh, dan segala macam. Dengan hanya visual seperti ini, imajinasi kita itu sudah mulai melebar kemana-mana. Itu maksud saya ya. Nah, biarkan foto bercerita, teks sebagai pelengkap. Ini contoh, ini dari teman saya. Sekolah saya ikut materi pesantren copywriting ya. Saya juga murid di sini. Dia gambar singa, lalu giginya ompong. Terus dia tulis, butuh gigi palsu. Udah, dia nggak usah gambarkan gigi, cukup singanya aja. Kita udah tahu kan singa ompong. Orang kan lihat singa ompong, butuh gigi palsu, udah selesai. Hubungi www.pondokgigi.com. Ini menjadi konten di IG, konten di Twitter, konten di Facebook, seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contoh konten yang kreatif, gitu ya. Hanya gambar singa, terus butuh gigi palsu, selesai. Ini saya buat. Kebetulan saya buat ini ya. Ini UKM binaan saya di Siantar. Namanya Roti Ketawa. Saya buatkan seperti ini. Yang kiri, gambar yang, karena namanya Roti Ketawa. Kalau di kita, onde-onde wijennya itu Bang, banyak isi, apa? Wijennya gitu ya. Yang satu, karena Roti Ketawa, maka waktu saya buat ini, saya langsung mengambil gambar orang ketawa. Baru satu sudah ngakak, apalagi makan dua. Ya kan? Mana produknya? Nggak ada. Produknya nggak usah saya pasang. Tapi dengan kalimat ini saja, maka orang akan langsung terasosiasi, silakan hubungi Roti Ketawa
Hasyantar namanya Roket K3. Misalnya seperti itu. Ini waktu itu masih basic. Karena saya kalau di UKM itu saya ngajarin seperti ini. Nanti mereka tambahkan produknya, captionnya seperti apa, hubungi siapa, harganya berapa, itu jadi caption. Tapi visualnya saya bantu ngajarin seperti ini. Ini post yang kiri gambar ketawa, yang kanan lawannya yang gambar manyun, gitu ya, sedih. Nah, karena yang kiri ketawa, yang satu sedih, maka kalimatnya saya rubah. Beginilah efek jika belum makan roti ketawa. Karena gambarnya lagi manyun, seperti itu ya. Nah, ini juga guru saya, namanya Dedi Van Sopi. Ini saya banyak belajar ke beliau tentang storytelling, gitu ya. Bahwa cerita melengkapi gambar. Cerita melengkapi gambar itu maksudnya captionnya, gitu ya. Sekarang orang lagi suka-suka sepeda, dia nulisnya enak aja tuh. Sepedanya murah, perjalanannya yang mewah. Kalimatnya enak kan? Kenapa yang enak? Karena nanti saya tunjukin. Orang Palembang suka menggunakan rima. Sepedanya murah, perjalanannya yang mewah. Gitu ya. Akhiran Nah, cerita caption nanti ditulis panjang. Seperti itu. Ini adalah cara kita untuk memanfaatkan copywriting tadi itu. Konten ini nulis konten, gitu ya. Ini contoh lagi. Saya ngambil sih Starbucks. Waktu itu saya diundang sama komunitas kopi. Saya cerita ke teman-teman UKM kopi ya. Waktu itu Sungai Penuh yang undang saya. Teman-teman Indonesia ini kopi itu luar biasa. Kopinya Indonesia ini luar biasa. Ya, di Palembang pasti juga ada kopi khas gitu ya. Di Garut rupanya juga ada. Nah, tapi kita kalau mau modern, taunya Starbucks. Lah Starbucks itu dulunya juga UKM. Gitu ya, didirikan 3 sahabat, 2 orang guru, 1 lagi penulis. Tahun 71. Sekarang levelnya sudah bukan UKM lagi, dia udah karena brand seluruh negara ada ke Starbucks. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gitu ya. Tiba-tiba literan yang keluar. Sekarang ini karena eranya COVID, orang kan udah mulai tidak ke kafe. Maka mereka membeli kopi yang besar, ukuran 1 liter. Untuk dibawa pulang ke rumah diminum rame-rame dengan anaknya. Atau kita pesen lewat GoFood, atau GrabFood, atau lewat delivery system, untuk diantar ke rumah, ukurannya yang literan. Gitu ya. Lalu jangan lupa cantumkan nomor kontak. Jadi kalau kita bikin ya konten ini, jangan lupa nulis nomor kontaknya. Kenapa? Kalau nggak ada kontaknya nanti orang nggak tahu mau menghubungi siapa. Ya, ini adalah binaannya kami di Rumah BUMN. Tips yang paling gampang yang keempat adalah udah tips 1, 2, atau 3 kata. Ini binaan saya di Tarakan. Ya, waktu itu kan banyak nih ibu-ibu, Pak, mau buat konten susah dong, gambarnya seperti apa, kata-katanya apa. Ini contoh yang paling gampang. Saya cariin foto satu keluarga, lalu tinggal tulis suka, 1 kata aja. Suka. Asumsi kita yang melihat, satu keluarga ini suka dengan browniesnya ibu ini. Seperti itu kan? 1 kata aja. Suka, terus enak, terus mau lagi, berarti 2 kata. Coba, hanya menggunakan gambar yang sama, teks yang sukanya itu saya bisa ganti. Enak, enak sekali, gitu ya. Mau lagi, gitu. Nah, itu adalah tips-tips yang paling gampang. Lalu sama ini juga tips, kalau lihat sepatu ini kan dia menggunakan tips berapa? 3 kata kan? Just do it dah. Kemana-mana dia ngomongin just do it Nike. Gitu ya. Ini adalah tips utak-atik kata. Rumah harum itu murah dan seterusnya. Gitu ya. Ini banyak yang kita lakukan untuk, ini mudah juga kita. Jadi kita bermainnya gini. Ambil 1 kata, lalu kata-kata itu kita bolak-balik. Lalu kita rangkai dia menjadi 1 kalimat. Gitu ya. Lalu tips berikutnya adalah model narasi atau deskripsi. Kalau ini yang agak panjang. Bagi adik-adik yang suka menulis panjang, ini bagus caranya. Ini misalnya produk kopi. Kalaupun kopi, saya juga selalu menyarankan ke UKM binaan, kalau mengambil foto kopi, usahakan ada asapnya. Karena kehangatannya kopi itu ada asapnya itu.
Kalau kopinya dingin, maka gelasnya itu harus dilihatin airnya. Apa namanya itu kayak ya dingin gitu ya, mencair seperti itu. Tapi kalau dia hanya gelas, terus ada di dalamnya kopi, nggak ada asap, nggak ada air yang ini, orang nggak tahu ini beneran minuman atau jualan gelas. Seperti itu. Jadi visual itu bisa bercerita. Bayangin tuh, saya belum baca tulisannya kan, baru melihat fotonya saja, itu sudah mulai ada cerita di situ. Jadi kalau istilahnya itu, tadi gitu ya, biarkanlah gambar bercerita. Teks menjadi pelengkapnya. Seperti itu kira-kira. Ini pelengkapnya adalah sejak awal abad 19 kopi Toraja sudah menghentak dan seterusnya. Ini binaan kami di Toraja ya, namanya Alang Surah. Ini saya kebetulan saya bantu buatin copywriting untuk di Facebooknya dan WA-nya gitu ya. Ini juga sama biji kopinya, lalu kita buat teksnya demi menjaga keaslian aroma. Kami merawat setiap biji kopi sepenuh cinta. Saya kalau mau menulis narasi, umumnya saya usahakan akhirannya itu adalah A. Kenapa A itu penting? Vokal A ya. Karena dia adalah vokal rendah. Dan kita, orang Indonesia, paling mudah mengingat kalau akhirannya itu A vokal rendah. Gitu ya. Makanya umumnya kalau ada UKM membuat brand, membuat merek, saya selalu menyarankan gunakanlah akhirannya itu adalah akhiran vokal rendah. Seperti itu. Pak, saya nggak bisa A ekornya, Pak. I, nggak apa-apa. A, I, U. Udah, itu adalah akhiran dari mereknya. Jadi kalau kita buat brand, seperti itu. Kebetulan di Pekalongan saya buka kelas. Ya, saya buka kelas, ada adik-adik milenial mahasiswa di sana, ada 19 orang. Saya buka kelas, ngajari mereka 8 modul. 8 modul itu Lean Canvas saya pakai. Jadi modelnya Lean Canvas. Modul pertama tentang target market. Target pasar kita siapa? Kalau mau berbisnis tuh harus jelas target pasarnya siapa. Di Palembang banyak empek-empek. Sekarang kalau kita tanya, Bang, siapa target pasarnya empek-empek A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau dia menjawab semuanya sama, maka yakinlah akan ada satu empek-empek yang menguasai pasarnya besar, yang satu kecil. Karena dia menggunakan target pasar yang sama. Tapi ada satu misalnya, tiba-tiba ada yang sangat kreatif, dia membuat empek-empek dan target pasarnya adalah beda. Dia ngomong, bahwa target pasar saya adalah orang-orang yang darah tinggi misalnya, hipertensi. Maka tidak ada unsur garam di empek-empek saya. Karena target saya adalah orang-orang yang hipertensi. Dan dia tulis di situ, empek-empek yang cocok untuk penderita hipertensi. Karena target pasarnya jelas. Dia ngambil ceruk pasar yang jelas. Seperti itu. Gitu ya. Jadi saya ngajarin di modul itu ada 88 modul. Pertama target pasar, yang kedua problem and solution, nomor 3 adalah USP, unique selling proposition, sampai terakhir. Bagaimana kita mengukur bisnis kita. Kenapa saya membuat 8 kelas ke adik-adik mahasiswa itu? Karena saya pengen mengawal, kalau saya hanya ngajarin sekali, nanti hilang-hilang ilmunya. Pak, ini kemarin apa ya? Oh ini cuma cara menjual ya Pak. Ini cuma kreatifnya. Padahal marketing itu tadi itu. Ya, kalau kita Lean Canvas, kan juga mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa pernah tahu bisnis model Canvas, ya, Smart Business Canvas, dan seterusnya. Dan itu banyak kan Canvas untuk bantu kita bisnis. Tapi kita pengen kalau benar-benar bisnis, ya kita pelajari. Ibaratnya Bang Iksan ngajarin adik-adik berapa SKS, berapa kali pertemuan. Seperti itu ya. Di saya pun dipraktis di rumah BUMN kita buat kelas-kelas seperti itu. Gitu ya. Baik, ini contoh lagi. Selalu gak sabar untuk menikmati manisnya brownies Datiza. Ini adalah ini adalah UKM binaan saya di Tarakan tadi. Gambarnya orang, wow, senang seperti itu. Lalu narasinya adalah selalu gak sabar untuk menikmati manisnya brownies Datiza. Gitu ya, contoh. Sekarang ibu ini, dulu waktu saya pertama kali ketemu ibu ini, karyawannya cuma satu. Siapa karyawan? Suaminya sendiri. Dia berdua menjalankan bisnis. Sekarang, alhamdulillah udah punya karyawan 5. Dan di masa pandemi ini masih tetap bertahan. Salut saya dengan ibu ini ya, Ibu Datiza ini. Baik, selanjutnya adalah
menulislah dengan menggunakan kata dasar. Ini contoh gitu kan, ada beberapa tips-tips tadi. Mau pakai yang mana silahkan, mana yang enak aja. Misalnya saya menggunakan kata-kata dasar aja. Terabas, batas, atas. Ini bukan soal gaya, ini tentang rasa. Jadi tidak ada imbuhan yang kita gunakan, gitu ya. Lalu berikutnya adalah tulis apa yang ingin diomongkan. Nah ini juga ada nih, sering kan, Pak saya nggak bisa menulis. Loh kenapa? Saya nggak ada ide. Lah tapi buktinya Anda bisa ngomong. Iya, tuliskan apa yang Anda omongkan. Dah itu aja. Contohnya misalnya, malam minggu saatnya berdua denganmu, menikmati brownies ini yang selalu kurindu. Wah gitu kan. Malam minggu saatnya berdua denganmu, menikmati brownies yang selalu kurindu. Selalu dia ngomong. Saya suka loh kita kalau malam minggu, kita sambil menikmati empek-empek. Aku selalu merindukanmu. Ada tulis aja kayak gitu. Baru kita olah-olah, kita edit sedikit. Jadi tulis yang apa yang ingin diomongkan. Gitu ya. Ini salah satu cara kita untuk membuat konten marketing. Gitu ya. Kalau Pak saya sulit menulis, udahlah tulis aja lah Pak yang mau kamu omongkan tadi itu. Gitu ya. Pak Ihsan itu cara ngajarnya enak Pak. Ah, udah tulis aja itu. Seperti itu. Mengapa saya kuliah sama pelajaran marketing manajemen saya suka? Karena Pak Ihsan itu cara ngajarnya enak. Sudah mulai. Habis itu di bawah baru kita edit-edit. Gitu ya. Ini juga sama. Mau jadi kembang desa kek, mau jadi kembang kota kek, hijabnya hijab Arafah aja. Ini contoh adalah dia penjual hijab mereknya Arafah. Gitu ya. Dia nulis aja ini. Kita kayak ngomong kan, mau jadi kembang desa kek, kembang kota kek, hijabnya adalah hijab Arafah. Contoh gitu ya. Jadi ini juga menarik. Yang ke-8 adalah kita membuat konten, tapi kalimatnya saling terkait atau saling mengingkari. Gitu ya. Belajar itu menumbuhkan, bukan menjejalkan. Nah, seperti itu. Ini contoh dari Rumah Belajar Batu Merah. Ya, teman pesantren saya juga, pesantren copywriting. Seperti itu. Jadi membuat teks seolah-olah saling bertentangan kalimatnya. Saya juga paling gampang, saya nulis gini. Tips paling gampang nih. Lebih baik titik-titik daripada titik-titik. Dah kalimat itu pakai. Lebih baik titik-titik daripada titik-titik. Titik-titiknya silahkan ganti-ganti yang berlawanan. Kata-kata yang berlawanan. Gitu ya. Batuk jangan dibawa ke dokter mata, minumnya ya ini gitu ya. Ini karena dia jualan obat batuk. Ini juga hijab itu wajib, bukan aib misalnya gitu. Karena dia jualan hijab. Seperti itu. Kan kalimatnya enak kan, daripada jualnya hijab 100.000 3, diskon 50% hanya hari ini. Waduh, kesannya kok hijabnya menjadi harga yang murah gitu ya. Tapi kalau dibuat kalimat yang enak didengar, terus sudah tutup aurat, sempurnakan auramu dengan menutup auratmu. Kan keren itunya ya, jualan hijab seperti itu. Pancarkan auramu dengan menutup auratmu. Enak kan dengarnya? Terus model rima. Nah, rima ini kalau di Palembang saya yakin lah jago-jago buat ini. Karena kita orang Melayu ini kan suka model pantun gitu ya. Rima. Warning, copywriting bisa mengurangi pening, pikiran keriting, dan rasa garing. Gitu ya. Waktu itu biasanya kalau guru kami itu udah kita seperti ini, kita buat tuh mana yang terbaik, maka dia boleh ikut kelas berikutnya. Waktu itu saya nulis yang ini dan saya juara waktu itu di kelas tersebut, sehingga saya bisa ikut ke kelas berikutnya. Ini juga sama, kalau rasa jadi raja, maka gaya tiada daya. Gitu ya. Jadi model rima A. Ini untuk bisnis Vape kebetulan ya, dari Makassar yang minta saya. Lalu ini juga sama, kelak bunga ini akan layu tidak dengan nisanku. Ini jujur pengalaman saya ketemu dengan UKM di Tiga Raksa, di Tangerang. Jadi waktu itu ada 20 UKM, sekitar 20 orang. Ini udah mau selesai nih. Saya terakhir ngomong, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin, kita akan selesaikan materi tentang copywriting ini. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak dari belakang. Izin bertanya, Pak, saya sebenarnya malu bertanya ke Bapak, karena saya bingung. Bisnis saya ini apakah bisa diiklankan gitu ya. Terus saya tanya, bisnis Bapak apa? Bisnis saya adalah batu nisan.
batu nisan berarti mati kan? Pak, kan saya tidak mungkin menulis, Pak. Siapkan kematianmu dengan batu nisan terbaik. Gitu kan nggak mungkin. Orang mana ada yang mau mati. Orang kita itu lebih siap melahirkan ketimbang kematian. Seperti itu. Gitu ya. Terus saya pusing waktu itu. Dan saya bilang, saya mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa memberi tips saat ini. Jawaban karena pertanyaan Bapak. Saya minta waktu 24 jam. Jadi biarkan saya berpikir gitu ya. Jadi selesai acara itu, saya nggak ngasih jawaban waktu itu karena saya belum ada ide apa yang bagus. Terus saya pulang, di perjalanan pulang saya lewat kuburan, komplek kuburan. Dan kuburan itu umumnya ada tumbuhan seperti ini kan, kemboja ya, bunga kemboja. Disitulah ide saya muncul. Saya menemukan kalimat ini. Kelak bunga ini akan layu, tidak dengan nisanku. Nah, pesan batu nisan ke Bapak itu seperti itu. Ini yang saya tulis, saya langsung kirim ke Bapak itu. Dan alhamdulillah ya dia pakai gitu ya. Ini adalah contoh-contoh. Pak, bahwa apakah semua bisnis itu bisa kita buat kalimat kreatif kontennya? Bisa dong, apapun gitu ya. Termasuk perguruan tinggi sekalipun harus bisa mulai memasarkan dirinya kalimat-kalimat yang tidak normatif. Seperti itu gitu ya. Ini tips metafora. Mohon maaf saya dulu. Ini tips metafora. Ini binaan saya di Tarakan juga. Waktu itu ibu ini jualannya sambal. Dan saya diminta, Pak, buatin saya konten gitu ya untuk di Facebooknya. Sambal saya mikir lama gitu ya. Terus saya bilang gini, udahlah kita pakai tips metafora aja. Metafora itu adalah mengambil binatang ya atau makhluk hidup lain, kita metaforakan dengan produk kita. Ini contohnya adalah singa. Saya ngambil singa seperti ini, ya ngambil foto, jangan di Google ya, cari yang free. Kan sekarang mah aplikasi free juga banyak ya, ada Pixabay, ada Pexel dan segala macam. Itu free, foto-foto free, bisa kita pakai. Saya ambil singa yang gitu ya. Seberapa pedas level sambalmu? Kalau dari gambar ini seolah-olah bercerita bahwa singa saja kepedesan, apalagi makan sambal ini. Kamu yang makan sambal ini. Jadi singa ini seolah-olah makan sambal saya, kepedesan, apalagi kalau kamu yang makan gitu ya. Saking pedesnya. Nah, selanjutnya adalah ini juga sama, ya, lulur. Ini dari Parepare waktu itu. Saya pakai teknik metafor. Metafora itu lembu saja rajin merawat kulitnya dengan lumpur. Kulit cantikmu bagaimana? Kenapa saya mengasosiasi lumpur? Karena lulur. Gara-gara saya kejebak dengan kata lulur, maka saya mencoba mencari kalimat yang akhirannya adalah ur. Lembu saja rajin merawat kulitnya dengan lumpur, kulit cantikmu bagaimana? Seperti itu ya. Atau pakai angka. Ya, ini juga menarik nih. Sekarang kan orang banyak di perumahan karena kita semua work from home ya, kerja di rumah, maka tiba-tiba bisnis di perumahan itu naik. Ini tetangga saya nih, ada yang nulis. Dia foto produknya, ada 4, ini sebelah kiri. Lalu dia tulis, hari ini sisa 4. Barangkali ada yang mau meminangnya. Japri ya bunda. Seperti itu. Pertanyaannya, siapa yang percaya, siapa yang mau cek barangnya sisa 4? Kan nggak bisa kita, nggak ngecek. Tapi gara-gara kalimat ini, istri saya langsung bilang, ini pasti laris produk ibu ini. Udah Pak, pesen aja 1. Seperti itu. Jadi angka-angka itu menarik. Bisa menarik attention kita. Gitu ya. Hari ini sisa 4. Tapi besok jangan tulis lagi model seperti ini. Diulang-ulang tiap hari. Lama-lama orang tidak percaya bahwa sebenarnya ini produk kita ini laris apa enggak. Gitu ya. Jadi konten itu setiap hari harus berbeda. Tidak boleh mengulang konten yang sama. Makanya adik-adik mahasiswa, kreatif attitude-nya itu harus diasah. Seperti itu ya. Ini contoh lagi, 6 dari 9 pria galau mampu menulis puisi cinta dengan memukau. Gitu ya. Karena saya pakai angka 6 dari 9. Kalau saya ditanya, Pak, kenapa Bapak mengambil angka 6 dari 9? Ya saya tes pasar aja, ada 9 orang saya tanyain. Ya kalau kamu galau bisa nulis puisi nggak? Bisa Pak. Kamu bisa suka apa kalau galau? Ya nulis cerpen apa Pak? Menulis, udah. 6 dari 9 pria galau mampu menulis puisi cinta dengan memukau.
Gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Think Design, ini dia ngomong, how can you amplify your content marketing through visual? Visual ini mampu kita, bagaimana kita mengamplify content marketing kita, gitu ya. Karena kan sekarang ngomongnya amplifier, memperkuat. Ini saya ada teori sedikit gitu ya. Social media planning. Jadi kita buat, jadwalkan kontennya, tentukan target konsumen siapa, ciptakan konten, publikasikan, dan evaluasi. Gitu ya. Ini ada teori sedikit. Kalau saya nggak ada teori, nanti Bang Iksan juga, Bang, abang nih sharing di mahasiswa ada sedikit juga lah, teori-teori dikit gitu ya. Ini saya ambil penyiaran bukan saya yang ini ya. Kalau sekarang sih saya buka kelas namanya Banjir Order. Banjir Order itu adalah membantu UKM untuk memanage kontennya menggunakan Instagram. Sekarang kita piloting di Banjarnegara. Jadi saya sengaja pilotingnya itu ada beberapa titik. Kenapa? Saya nggak mau langsung zuk semua, habis itu hilang. Gitu ya. Jadi Banjarnegara kita buka 4 kelas, kita ngajarin mulai dari buka IG itu seperti apa, lalu memanage IG-nya seperti apa, membuat konten seperti apa, lalu kita evaluasi. Ada UKM, baru hari kedua udah terjadi kenaikan penjualannya 40% dari Instagram. Gitu ya. Sekarang itu kan kita ngomong, semua solusinya ada digital. Kalau kita menjual, digital itu sosial media itu adalah cara terbaik untuk promosi sebenarnya gitu ya. Memang marketplace itu untuk jualannya. Tapi faktanya di Indonesia tidak seperti itu. Kemarin ada survei dari BPS. Penjualan online itu marak di kota. Kalau di kabupaten tidak. Level kabupaten tidak. Makanya saya banyak membantu UKM yang di kabupaten, itu saya tidak paksa mereka jualan di marketplace. Tetapi jualannya pakai sosial media, pakai WA, pakai Facebook, Instagram, gitu ya. Dengan cara ini namanya, teorinya namanya C-commerce. Kalau ada e-commerce, maka ada C-commerce, C-commerce. C-commerce itu adalah conversation commerce, gitu ya. Ada juga mengatakan istilahnya social media commerce, penjualan lewat sosial media. Kalau saya sih lebih sukanya C-commerce. C-commerce itu kan pakai WA, gitu ya, conversation. Jadi bisa nanya-nanya, Bunda itu berapa? Kalau saya minta diskon, boleh nggak? Dijawab sama penjualnya. Oh, boleh Bun, kalau beli 3, diskon sekian. Seperti itu. Jadi ada namanya C-commerce. Conversation commerce. Bulan depan saya diminta oleh alumni SMA 3 Semarang. Ini alumni nih. Alumni yang udah senior-senior seperti itu. Saya diminta sharing, ngajar, gimana jualan lewat handphone. Yang saya ajar apakah aplikasi Tokopedia, Bukalapak di handphone? Bukan. Yang saya ajarkan adalah bagaimana memperbanyak kontak phone, gitu ya. Memperbanyak kontak, nomor kontak di handphone. Kenapa? Karena ini calon pembeli kita. Kita cek kontak phone kita. Ada berapa nomor yang ada di situ di WA kita. Lalu yang kedua, bagaimana menyapa mereka. Setelah itu, bagaimana kita menjual ke mereka? Menjualnya kayak contoh tadi itu. Sisa 4 ya Bun, kalau minat silahkan japri. Seperti itu. Jam berapa kita posting di WA itu yang paling enak? Kalau orang makan siang, nggak mungkin kita posting makan malam. Ya kan? Kita harus lihat konten seperti itu. Target kita siapa? Jadi, istilah saya menjual melalui handphone. Ini kebetulan angkatan kedua. Nah, angkatan pertama, alhamdulillah, efeknya luar biasa. Saya diminta lagi ngajar Oktober. Alumni SMA 3 Semarang. Saya juga bingung. Waktu itu, begitu hadir, senior semua. Jadi saya mau ngajar apa? Digital? Jangan gitu ya. Ternyata, saya bilang, Bapak Ibu, kita semua punya handphone kan? Punya, gitu. Terus punya kontak phone nggak? Punya, ada yang punya 50, ada yang punya di atas 100, ada yang punya mulai. Gitu. Pengen bisnis dari situ, mau gitu ya. Terus bagaimana cara nulisnya? Ayo kita belajar menulis sekarang lewat WA. Seperti itu. Karena kalau kita yang senior, saya, Bang Iksan dan seangkatan kita, menulis itu adalah obat, ya kan? Menulis itu menjadi obat. Gitu ya. Jadi jadwalkan konten yang akan kita buat. Apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kalau bisa sampai tahun, tapi janganlah. Kalau istilah saya, kalau ke UKM itu bisa memanage mingguan saja, itu udah luar biasa. Mingguan itu masih gini. Hari ini, Senin, saya akan posting tentang A.
Selasa tentang B, Rabu C, dan seterusnya. Senin saya balik lagi ke konten yang Senin tadi, karena saya belum bisa bikin banyak. Jadi seperti itu. Lalu dalam hari, saya harus posting berapa kali? Kalau pagi, apa yang saya posting, siang apa yang saya posting, sore apa yang saya posting, malam apa yang saya posting. Kalau dulu sebelum pandemi, saya minta UKM itu memposting maksimal 3 kali sehari. Karena sekarang pandemi, semua orang ada di rumah, dan mainan kita hanya handphone, maka silahkan posting lebih dari 3 kali dalam sehari. Tapi jangan jangan mempostingnya yang tidak sopan, terus yang sekedar, kan kita juga sekarang kalau ikut grup kadang kita males ya, aduh ini lagi, aduh politik, aduh udahlah nggak usah. Padahal kita bisa rubah, membuat lebih smart, kita bisa manfaatkan untuk jualan di situ, gitu ya. Tentukan siapa target konsumen kita, kalau tetangga-tetangga kita kan tidak bisa ukur tuh. Kalau bapak ibu seperti ini butuh vitamin, kalau adik-adik yang remaja butuhnya ini, kalau anak-anak butuhnya ini, seperti itu. Beberapa waktu lalu saya ke Pekalongan, saya ke toko batik, binaan kami juga. Saya kaget karena penjualan dasternya naik luar biasa. Dia cerita, Pak, ada terjadi kenaikan penjualan daster. Karena ibu-ibu semua di rumah. Jadi ibu-ibu itu pakai daster. Lalu yang menarik lagi, daster yang paling banyak terjual itu adalah daster yang kancingnya di depan. Ya, resletingnya di depan, kancingnya di depan. Jadi buka di depan. Loh kok bisa? Iya, karena banyak ibu-ibu yang melahirkan kali ya, jadi menyusui anaknya gampang. Ini adalah cara-cara kita melihat pasar. Mungkin dulu nggak kepikiran kita. Tapi kalau orang kreatif, dia bisa lihat. Seperti itu. Ini Pak, ada juga bapak-bapaknya suka celana pendek batik. Nah, terus saya itu, loh, celana pendek batik itu kan harus ada kantongnya. Karena kita punya handphone, punya dompet. Bener, Pak. Sekarang kami buat celana pendek, kalau dulu kantongnya cuma 1 di belakang, sekarang kita tambah kantongnya 2 di depan. Karena kalau bapak-bapak itu udah pakai handphone, pakai koin, dan pakai dompet. Itu bisa dipakai. Sama juga dengan ibu-ibu kan, kalau dulu dasternya nggak ada kantong. Sekarang ibu-ibu pakai daster, minta kantong. Untuk apa? Karena ibu-ibu juga sekarang pegang handphone. Handphone disimpan di mana? Kan di kantongnya. Kantongnya baik di samping pinggang atau di depan. Jadi ini hal yang luar biasa. Makanya bisnis itu, kalau saya share ke teman-teman UKM itu, kuncinya ada di situ, kreativitas. Karena pasar itu berubah, terus kita harus mampu pesaing kita sekarang semakin banyak, karena bisnis itu gampang ditiru kan. Maka kuncinya adalah kreativitas, membuat sesuatu yang berbeda dibanding pesaing kita. Tidak perlu besar-besar yang kita rubah. Hal-hal yang kecil. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah ciptakan konten yang sesuai dengan konsumennya. Apakah mau edukasi, informasi, publikasi, promosi, hiburan. Gitu ya. Jenis-jenis kontennya juga silakan, mau teks, podcast, gambar, video. Sekarang mah udahlah, paling gampang adalah kita buat yang gambar. Gitu. Baik, teman-teman kalau ada yang mau nanya, silahkan. Sekarang waktu, nggak terasa sudah sejam Bang Iksan. Sudah 1 jam. Silahkan kalau ada yang mau nanya Bang. Oke, kita lihat dari chat, udah lumayan nih, banyak pertanyaan yang masuk. Kan Bang, mungkin bisa dibaca atau gimana Bang? Oke, ya nanti saya bacakan. Oke, yang pertama dari Titi Nurfadilah ya. Izin bertanya, bagaimana cara memasarkan produk untuk pertama kali agar dikenal oleh banyak orang? Rekomendasi. Bagaimana cara memasarkan produk untuk pertama kali agar dikenal oleh banyak orang? Ya. Oke. Mungkin ada juga yang lain, sekalian mungkin ada beberapa. Itu yang pertama, bagaimana? Kalau itu saya catat. Hah? Sambil nyatet berarti ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Jadi yang pertama tadi bagaimana cara memasarkan baru pertama kali gitu, agar banyak dikenal orang. Yang kedua adalah di zaman sekarang banyak web atau channel yang menggunakan judul tidak sesuai dengan isi. Ya. Atau biasa disebut clickbait. Apakah itu termasuk salah satu jenis promosi yang benar? Ini itu dulu.
Oke Bang, yang pertama kalau saya baru mulai bisnis, terus gimana bisa menarik perhatian gitu ya. Yang pertama kalau sekarang kita lihat target pasar kita siapa gitu ya. Saya punya produk nih. Nah produk ini target pasarnya siapa? Banyak orang membuat produk baru cari target pasarnya. Padahal yang benar itu adalah cari target pasarnya dulu, baru buat produknya. Karena kalau kita tahu target pasarnya, kita ciptakan produknya, maka tingkat kerugian atau kegagalan kita pasti makin kecil. Kalau saya buat duluan, ini produk saya, baru saya cari siapa yang mau beli ini, pasti effortnya luar biasa. Seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya, Pak, gimana cara mencari target pasar kalau kayak gitu? Ya kan? Ini yang masalah gitu ya. Bisa juga kita tinggal hitung, saya mau jualan pempek, misalnya gitu. Di Palembang kan pempek terkenal, Pak. Nggak mungkin lagi lah saya jualan pempek, karena sudah banyak gitu ya. Ada pempek A, B, C, dan seterusnya. Terus ada yang bilang, ada yang melihat yang sudut yang lain. Oh, ternyata yang banyak beli pempek itu adalah orang tua. Kenapa sih nggak ada anak-anak yang beli pempek, misalnya gitu. Oh, nggak, dibeliin orang tuanya untuk dimakan oleh anaknya, misalnya gitu ya. Enggak, saya pengen ada sesuatu. Bahwa ada pempek khusus untuk anak-anak, misalnya seperti itu. Kenapa anak-anak itu sukanya apa? Oh, dia sukanya model Doraemon, dia sukanya ini. Kalau gitu, kenapa saya tidak rubah saja? Saya buat kreativitas, lenjernya itu saya buat rangkai menjadi mirip Doraemon. Saya udah potong-potong, terus saya rangkai menjadi Doraemon, dan seterusnya misalnya. Kan dia melihat target pasar dulu, baru dia menciptakan produknya. Itu satu. Yang kedua, oke lah, dia udah punya produk, dia udah yakin ada pasarnya. Lalu gimana caranya supaya naik penjualannya? Maka yang paling pertama adalah paling gampang, mencari teman. Kenapa? Karena jualan pakai teman itu adalah efeknya luar biasa. Siapa yang memviralkan? Ya kan? Nggak mungkin saya memviralkan. Saya butuh teman saya untuk memviralkan. Maka saya kasih contoh tester kepada teman saya, lalu saya minta, tolong dong, bantu di WA-mu ya, jualin produk saya. Lihat lu foto-foto kita rame nih, kita kumpulin 10 orang. Oh, sekarang nggak bisa, Pak, social distancing. Oke, social distancing. Berarti kalau gitu pesanan. Ya udah, tulis dong di situ, capture, saya sedang memesan snack A kepada teman kita, enak loh, ini saya rekomendik banget nih. Nah, terus yang ini diposting ke grupnya dia. Jadi dari teman ke teman ke teman ke teman. Itu dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk kita. Mungkin di awal saya terpaksa mengeluarkan biaya marketing. Caranya apa tadi itu? Saya kasih gratis buat teman saya kan. Tapi dengan cara itulah, karena kalau kita nggak mengeluarkan itu, maka jangan harap akan terjadi lonjakan yang tinggi terhadap produk kita. Terus kita diem aja. Beli gitu, nggak ada yang datang. Karena nggak ada yang membuat orang itu attention. Nggak ada yang membuat awareness-nya itu naik. Gitu ya. Gimana caranya untuk menaikkan awareness-nya tadi itu? Ya saya titip ke teman saya. Kalau di grup ini, kan makanya tadi saya selalu bilang, coba cek kontak phone kita. Ada nggak grup kita yang kita ikuti? Apa aja sih diskusi di grup itu? Kan nggak ada masalah dong kita minta ke admin. Admin, boleh nggak kita saling tukar bisnis di sini? Jam berapa kita bisa tukar bisnis di sini? Seperti itu. Adminnya ngomong, ya udah kita bolehlah kalau mau promosi produk di grup kita boleh, tapi hanya jam 3 sore sampai jam 4. Ya sudah, manfaatkan jam itu. Yang nggak boleh itu setiap jam promosi, mengganggu banget. Makanya admin itu punya kekuasaan di situ. Kita sepakati ya teman-teman, kalau promosi jualan boleh, tapi jam 3 sampai jam 4. Atau jam 4 sampai jam 5. Kita manfaatkan setelah waktu itu untuk memperkenalkan produk kita. Itu adalah cara yang paling mudah untuk kita memperkenalkan produk kita supaya langsung bisa dikenal banyak orang. Gitu ya, itu insight. Yang berikutnya di clickbait. Clickbait ini memang di Indonesia ini agak, kalau saya pribadi saya kurang merekomendasi seperti itu. Gitu ya, denial lah, seolah-olah kita tertipu. Judulnya apa, isinya apa. Ya, judulnya dibuat bombastis, sebombastis mungkin. Begitu kita baca lah, kok nggak nyambung. Itu sebenarnya model-model hoax seperti itu. Tentu nggak boleh ya. Saya pribadi tidak pernah menyarankan seperti itu ke UKM. Kalau mau buat judulnya menarik, boleh-boleh saja. Tapi kalimat-kalimatnya yang kita buat kalimat yang seperti tadi. Pakai copywriting dikit lah. Gitu ya. Karena menarik kok.
misalnya kayak gini, saya buat, apakah kita tidak perlu cantik? Apakah kita tidak perlu merawat tidak perlu merawat tubuh di saat pandemi seperti ini? Kan itu kalimat-kalimat yang bertanya, kita buat seperti itu. Misalnya, atau tetap cantik meski pandemi ada. Seperti itu. Dengan cara saya buat tips-tipsnya seperti itu, gitu ya. Jadi saya selalu ngomong ke UKM juga, pada saat pandemi ini, tips itu luar biasa. Tips, berbagi tips. Contoh ya, ada UKM kami di Bangli. Dia jualannya apa? Jamur, tanam jamur seperti itu. Waktu pandemi masuk Maret tuh penjualannya jeblok. Terus dia jualan masker seperti biasa, banyak kan UKM kita tuh kan lincah, begitu penjualan turun dia cari yang lain, dia langsung jualan masker dan seterusnya. Ternyata hanya 1 bulan. Kenapa? Bapak itu melakukan tips, dia share ke Facebooknya, tips menanam jamur. Karena dia bilang, saya nggak punya keahlian kecuali jamur. Ya sudahlah, itu aja dia bagi. Bapak Ibu yang punya jamur, tanaman jamur, jangan lupa loh menyiramnya setiap hari jam sekian. Dan seterusnya. Ternyata bulan kedua, orderan tentang jamur itu naik. Semua orang pesan ke dia. Sekarang ini yang tumbuh kan karena kita di rumah, coba. Tanaman. Semua orang tiba-tiba pengen nanam. Ya kan? Jamur, hidroponik, ya. Terus ada lagi di binaan kami Labuan Bajo, saya juga kaget itu. Tiba-tiba wallpaper naik. Jualan dia wallpaper naik. Kenapa? Ternyata orang di rumah bosan lihat dindingnya warnanya itu aja. Kalau ngecat susah, dia pakai wallpaper. Dia beli wallpaper. Lalu UKM kita buat cara memasang wallpaper yang baik dan benar. Cara membukanya, cara membersihkannya. Ini tips-tips yang dia tulis sebenarnya. Jadi yang dia share itu adalah tips-tips. Bukan, Bunda, ada wallpaper cantik loh. Enggak. Dia menyampaikan di WA itu, cara merawat wallpaper, cara memasang wallpaper, dan seterusnya. Sekarang saya pribadi pun sama istri, itu adalah saya belajar menjahit. Karena saya banyak di rumah sama istri, udah kita panggil guru jahit. Les menjahit. Bikin pola, gunting, dan seterusnya. Padahal sebelumnya saya nggak tahu menjahit gitu ya. Istri saya kebetulan orang Sekayu. Jadi, udahlah daripada praktek bikin pempek, kita mending belajar menjahit saja. Seperti itu ya. Jadi, banyak hal yang bisa kita manfaatkan di pandemi sekarang ini. Gitu ya. Kalau clickbait, sekali lagi saya tidak menyarankan. Karena itu kita bisa dicap negatif. Gitu ya. Silakan Bang, mungkin ada lagi. Oke ya. Jadi, itu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membuat satu konten yang baik meskipun bisnis yang kita jalankan tidak begitu menarik? Oke. Jadi Ini pertanyaan menarik. kekuatannya bukan pada produknya kayaknya ya. Saya pikir justru inilah kuncinya content writing ini ya. Betul Bang. Ini menarik nih, pertanyaannya bagus. Ini saya kasih contoh Bang, ini boleh saya langsung jawab aja Bang ya. Silakan. Karena ini saya bisa merangkum tadi yang depan tadi. Ini ada contoh nih, saya sengaja pisahkan ya. Ini contoh foto ya. Ini contoh nih, tahu ini kan tempat bumbu. Frame 1, jadi kalau kita memotret produk, ini kita foto produk ya, itu jangan satu frame. Ini kita buat nih, frame 1, frame 2, frame 3, jadi posisinya kita ganti-ganti, lalu kita foto. Saya lupa pasangnya. Paling gampang itu menggunakan handphone. Ada lampu belajar di belakangnya, lalu alasnya yang putih ini pakai karton putih. Ya, karton putih, ada lampu belajar di belakangnya supaya pencahayaan. Usahakan di sampingnya, kiri, itu ada jendela. Karena cahaya alam itu bagus. Gitu ya. Barulah kita pakai depannya, pakai handphone. Motretnya. Frame 1, frame 2, frame 3. Ini produknya apa? Biasa-biasa aja. Karena dia jualan bumbu sebenarnya ibu ini. Produknya biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Gitu ya. Frame 4, frame 5. Lalu ibu itu minta tolong ke saya, percis kayak pertanyaan Mbak tadi. Gimana saya membuat konten dengan produk yang biasa-biasa saja. Gitu ya. Saya ambil 5 frame foto tadi ini ya. Lalu saya mencari kreativitas. Kata-kata apa yang pas untuk 5 frame foto ini. Gitu ya.
Lalu muncullah ide saya seperti ini. Saya buat serial, namanya Selalu Ada Cinta di Meja Makan. Gitu ya. Bayangin tuh, frame 1, lalu saya tuliskan di atasnya, Selalu Ada Cinta di Meja Makan. Frame 1. Ya. Ini saya posting hari Senin. Hari Senin yang diposting adalah ini, Selalu Ada Cinta di Meja Makan. Ini tempat garam ya? Tempat garam atau merica gitu ya? Merica dan garam, Bang. Tempat bumbu-bumbu. Iya, iya. Nah, ya. Lalu yang kedua, frame-nya frame 2 adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi posisinya diputar. Ini dari keramik kecil itu loh, Bang. Oke. Kan ibu ini jualannya bumbu, kebetulan. Ya. Lalu frame kedua, seperti ini frame keduanya. Lalu hari Selasa, kita posting. Karena masih ada saya buat serial Selalu Ada Cinta di Meja Makan. Karena cinta berawal dari rasa. Ingat ya, saya tadi ngomong rima. Akhiran vokal rendah. Gitu ya. Rasa. Lalu hari Rabu, saya buat lagi. Frame 3, saya buat menjadi hari Rabu. Saling menjaga kemanapun melangkah demi rasa cinta. Oh, adik-adik mah kan jago, tulisan cinta-cintaan mah jago lah, romantis gitu ya. Silahkanlah diolah kalimatnya seperti apa. Jadi frame-nya, fotonya kita buat dia bercerita. Ya. Nah, jadi saya kembali lagi ya. Jadi ini frame-nya kan? Frame 1, frame 2, frame 3, 4, dan 5. Space yang kosong saya sengaja sisakan untuk menulis. Gitu ya. Supaya saya bisa nulis. Selalu Ada Cinta di Meja Makan. Frame 2, karena cinta berawal dari rasa. Frame 3, saling menjaga kemanapun melangkah demi rasa cinta. Frame 4. Nah, ini pun saya pakai rima. Tapi vokal rendahnya I saya ganti. Saling mengisi, karena kan seolah-olah ada satu yang jatuh kan. Tuh ada lihat, yang frame 4 itu kan jatuh tuh. Satu keramiknya. Lalu kosong, ada kebuka. Saling mengisi, saling memberi, saling mengasihi, karena cinta sejati. Wah, ini waktu saya pakai ini, itu satu kelas tuh ketawa, Bapak itu nulis cinta atau apa sebenarnya gitu ya. Ini saya bilang, ini adalah produk biasa-biasa saja. Ibu ini jualan bumbu dapur, garam, merica, dan lain-lain. Tetapi kita membuat dia kelasnya berbeda. Bayangin tuh, UKM biasa, kasih kalimat yang indah, kan kelasnya langsung beda, Bang. Yang Toraja itu, kopi itu, per saset dia jual pertamanya berapa? 12.000. Saya ngajarin copywriting dengan yang sama, barang yang sama, ukurannya sama, saya suruh ganti cara ngomongnya, promosinya, harganya 20.000 pada laku. Waktu 12.000 jualannya sedikit, begitu jadi 20.000. Dan dengan kalimat-kalimat yang copywriting seperti ini, kalimat-kalimat kreatif, malah jualannya naik. Harga penjualannya naik. Nah, ini contohnya gitu ya. Dengan kreativitas, kembali, ingat yang baju kaos yang saya cerita tadi. Bahan kaos boleh sama, gara-gara kata yang kita sablonkan berbeda, harganya bisa beda. Percaya deh. Gitu ya. Nah, frame kelima, ini penutup, karena saya dikasih 5. Tiada cinta sejati tanpa menyatunya rasa. Wah, kan karena posisinya kayak pelukan, terus ada makanan di sampingnya. Jadi, ini adalah contoh bagaimana kita membuat kreatif copywriting, kreatif writing, konten yang kreatif, seperti itu. Silahkan Anda foto, lalu olahlah foto itu, buat tema. Gitu ya. Kalau tema saya agak lebay ini, ya silahkan pakai tema-tema yang lain. Gitu ya. Tapi jangan clickbait yang tadi itulah, gitu ya. Tapi buatlah yang kreatif dan semua orang suka mendengarnya, gitu ya. Optimisme, vitamin, cinta, itu adalah kalimat-kalimat yang suka. Quotes-quotes itu orang suka. Gitu ya. Kata-kata mutiara itu orang suka. Seperti itu. Jadi itu adalah tips dari saya, bagaimana sih menulis konten yang mudah dengan produk yang biasa-biasa saja. Demikian, Bang. Oke, selanjutnya mungkin ini sekaligus ya. Ya tadi sebenarnya ini aturan tentang tips ya. Apa yang diperlukan untuk memilih kata-kata menarik mungkin sudah tadi ya. Ada 1, 2, 3, ada rima, ada pilihan vokal rendah dan sebagainya tadi ya. Mungkin dari Putra Aditya ya tadi sudah
bisa dilihat saja lagi di materi nanti. Nah, kemudian berkaitan dengan tips, tentu ini lawannya, Bang Sabri. Ada yang bertanya tentang kira-kira apa kesalahan yang terjadi saat membuat copywriting? Kesalahan. Jadi kalau tadi tips, tentu yang benarnya, nah yang salahnya yang seperti apa? Jangan sampai dilakukan nantinya. Ya, bagus nih pertanyaan dibalik gitu ya. Iya. Ya kesalahannya satu, meniru punya orang. Maksudnya menirunya gini, meniru utuh. Misalnya Pesaingnya bulat-bulat ya, membuat plugin seperti jadinya. diambil bulat-bulat, plok tinggal ganti namanya saja. Nah, itu menurut saya sebaiknya jangan. Gitu ya. Boleh kita meniru, yang kita tiru idenya. Setelah kita ambil idenya, kita modifikasi sedikit. Karena nilai kreativitas kita ada di situ. Orang akan melihat kita di situ. Itu satu. Yang kedua, kita nggak tahu kapan saat yang tepat memposting copywriting tersebut. Subuh-subuh kita udah posting. Plek. Pagi kita plek, siang plek, dan segala macam. Padahal ingat, orang kalau pagi paling males ditawarin jualan. Jadi, Coba perhatiin. aspek psikologisnya ya. Tiba-tiba baru aja bangun, baru aja mandi, baru saya duduk gini, tiba-tiba ada WA. Bapak, ini ada jualan paling murah, gini. Langsung saya delete itu. Kenapa? Mood saya belum kesana. Moodnya kita belum kesana. Jadi, harusnya pagi gimana? Tanya kabar aja. Bapak, Bunda, mudah-mudahan pagi ini cerah, seiring dengan matahari yang bersinar sangat cerah. Saya doakan Bunda sehat walafiat. Selesai. Nggak akan saya hapus tuh. Saya malah bisa jawab, amin, makasih. Coba. Kan? Begitu saya udah merespon, dia langsung bisa nebak nih yang pengirim. Wah, saya direspon. Asik. Ntar siang saya masuk. Kayak gitu. Kalau udah siang, kita udah lapar. Kalau udah siang, perut kita udah memanggil. Silahkan jualan di jam tersebut. Sore juga sama. Malam juga sama. Malam, orang itu mau istirahat. Jangan jualan di malam. Pasti orang akan nolak. Umumnya akan nolak. Maka apa yang kita lakukan? Lebih bagus kita mengirim WA di malam hari. Gitu ya. Bapak, Bunda, atau Bunda yang cantik, selamat beristirahat. Saya yakin hari ini Bunda lelah mengurusi keluarga, memberi makanan yang sehat. Kami pun dari, mulai kan? Dari dapur Mak Ici, itu mengucapkan syukur Bunda telah menikmati masakan istimewa dari kami. Semoga mimpi indah ya, Bun. Dah. Jadi tidak jualan, cuman mention ini kita ya, brand kita kali ya. Tapi lama-lama saya yang baca karena mau tidur, terbawa mimpi. Besok saya mau beli makan ibunda itu lagi. Betul. Saya mau tidur. Ya. Nah, kalau ada orang malam pun dia jualan, Bunda, masakan paling enak untuk besok adalah ini. Wah, boro-boro saya mau tidur berarti. Gitu ya. Jadi karena tidak tahu waktu. Jadi kalau ada buku tuh Bang, judulnya When. Jadi judulnya hanya satu kata, WHN, When. Lupa saya penulisnya dari Amerika. Buku itu sangat bagus. Bagaimana dia cerita gini, saya beli buku itu gara-gara itu. Saya mau menulis kok buntu-buntu terus. Ternyata kalau Anda mau menulis, pada saat buntu, cek jam berapa Anda buntu. Cek jam berapa Anda mood. Ada ide kreatif itu jam berapa Anda muncul. Kalau jam pagi, Anda mau mandi, masuk di kamar mandi, Anda sedang buang air, ternyata tiba-tiba ada ide, itulah waktu paling baik untuk Anda mengeksplor otak Anda untuk kreatif. Tulis di situ, catat di situ, karena di handphone kita catat ide-ide itu ya. Tapi ternyata kalau jam 12 Anda lagi buntu, jangan sekali-sekali menulis jam 12. Karena Anda lagi buntu gitu ya. Jangan diulangi. Karena kalau Anda semakin ulangi, lama-lama Anda frustrasi. Wah, saya pemalas, saya nggak bisa menulis. Seperti itu. Jadi, When ini menarik. Saya beli buku ini, judul bukunya cuma When. Dia mengajari kita waktu. Jam berapa paling efektif kita kreatif. Jam berapa paling efektif orang mau belanja. Jam berapa paling efektif orang mau istirahat, dan seterusnya. Gitu, Bang. Jadi, saran saya seperti itu. Simpel-simpel aja, Bang. Praktis-praktis aja.
Oke, selanjutnya Demikian. mungkin dari Hani juga mungkin sudah sekaligus terjawab ya tadi pertanyaannya tentang yang dapat digunakan untuk produk ya. Jadi promosi yang tepat itu tadi sudah disampaikan ya bagaimana termasuk waktunya juga. Oke, berikutnya dari Sultan Adrian. Ini pertanyaan, dalam pengiklanan hal yang harus ditonjol itu lebih ke copywriting-nya atau ilustrasi gambarnya? Ya. Jadi tadi saya ceritakan, kita umumnya suka ke visual. Satu kan, ingat ya tips yang pertama tadi itu, biarkan gambar bercerita. Teks copywriting menjadi pelengkap terhadap gambar tersebut. Karena orang pasti yang namanya mata itu ngelihat pasti gambar dulu. Kalau gambarnya, makanya di kami, di Rumah BUMN itu Bang, ada kami siapkan namanya foto studio Bang, foto kecil gitu. Produk-produk UKM kita itu bagus Bang, tapi karena dia pakai foto asa adanya, jadi jelek. Ya kan? Foto sebagus apapun Bang, kerap dan segala macam. Terus dia foto lah pakai handphone biasa Bang, pencahayaan biasa, ceret. Jadi jelek. Sayang kan? Nah, kami ajarinlah UKM itu foto produk namanya. Makanya, digitalisasi itu, saya selalu wanti-wanti itu. Saya kalau ngomong ke Kementerian BUMN dan lain-lain, kalau cerita digitalisasi, itu nggak boleh hanya melihat dari medianya saja. Oh, dia udah punya internet. Oh, dia udah punya akun. Dia selesai. Enggak. Belum selesai. Belum. Kapan mulai selesainya? Dari kita balik ke awal. Produknya gimana, cara fotonya bagaimana, komposisi warnanya bagaimana, brandingnya gimana, kemasannya gimana, dan seterusnya. Mengiklankannya bagaimana kayak gitu. Karena ada orang, bayangin tuh di marketplace, jutaan penjual di situ. Lah produk kita kapan dilihat sama pembeli, ya kan? Search engine-nya seperti apa? Kalau kita nggak pernah iklan, ya nggak bakalan. Ada UKM saya Bang, udah listing, komplain ke saya. Udah sebulan, Pak, nggak ada order Pak sebulan ini. Aduh, lah iyalah, kita nggak pernah iklan Bu. Gitu. Karena nggak pernah diiklankan tadi itu. Gimana cara beriklannya? Paling gampang, cek Google tadi itu, Bang. Iksan Jamba, enter. Ada nggak di Google di halaman 1? Kalau nggak ada, ini masalah nih, mau masalah ini kan. Saya harus buat tulisan, saya harus masuk koran, saya harus masuk media, saya harus punya akun supaya nama saya muncul di Google. Gitu. Gitu, Bang. Jadi, saran saya, balik lagi, mana yang lebih penting, visual itu disuka orang. Visual. Lalu setelah visual, tempelkan copywriting-nya. Copywriting itulah yang akan mengingatkan kita. Gambar sebagus apapun, nggak ada kata-kata, imajinasi liar. Tapi begitu ada kata-kata nempel, plek, oh, itu yang masuk di kita, di otak kita, gitu ya. Jadi sebenarnya itu modernisasi dari konsep AIDA sebetulnya ya? Ya, AIDA, betul Bang. Jadi kembali lagi ke sana juga, tapi dengan cara yang lebih kekinian lah, lebih kurang seperti ya. Setuju Bang. Makanya tadi saya sebutkan AIDA itu jangan ditinggal. Itu adalah basic. Kalau kita udah kuasai basicnya itu, baru kita naik ke atasnya. Mau awareness, mau conversion, mau engagement, dan itu berikutnya. Tapi kuasai dulu basicnya. Banyak anak-anak sekarang langsung naik ke atas. Begitu nggak nyambung, Pak nggak ada conversion nih Pak, nggak ada terjual. Engagementmu gimana? Ini Pak, saya udah buat engagement. Ntar dulu, kamu belajar engagement level apa dulu? AIDA-nya ada nggak? Waduh, mulai. Oh iya Pak, engagement saya itu hanya menulis nomor kontak. Terus kalau orang kontak, pernah kamu angkat nggak? Berapa lama orang nelpon terus kamu jawab? Dunia digital itu, begitu ada orang chat, 1 jam kita nggak balas, lewat kita. Nggak bakalan dicolek-colek lagi kita. Begitu cepetnya kan, katanya udah ada engagement. Nah, ketahuan, ya kan? Tidak ada engagement ternyata. Dia hanya menulis, hubungi saya ya Bun. Begitu ada yang mengontak, 1 jam pun dilewat, nggak ada respon. Ya. Oke, makanya dulu di kita kan sangat penting namanya customer yang menjadi 147 itu call center ya. Jadi call center terpenting, kapanpun pelanggan menghubungi segera ada respons ya, itu penting. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya
ya ini mungkin dari Isna ini sudah menggunakan copywriter, masih kurang peminat, ya artinya kata-katanya barangkali masih belum pas, ya. Gambarnya mungkin belum menarik, Ya. atau mungkin ya itu oke. Tadi sudah diberikan tips-tips untuk membuat copywriting yang menarik, ya. Mungkin pilihan kata-katanya, ya, carilah kata-kata yang mudah melekat di benak pelanggan. Gitu. Kemudian bagaimana promosi yang baik, tadi juga mungkin sudah sekilas dijelaskan oleh Pak Sabri, ya. Tentunya salah satu membuat promosi yang baik adalah kontennya, konten writing-nya dibuat Putus-putus nih saya, Bang. putus-putus, ya. Ya, jadi konten yang baik, ya, tentunya akan membuat promosinya menjadi baik juga tentunya, ya. Jadi justru itulah inti dari materi copywriting ini, ya, bagaimana membuat sesuatu yang melekat di benak pelanggan, ya. Oke. Kalau barangnya baru dikenal, awareness dan intention. Kalau sudah pernah dibeli, ya menjadinya engagement-nya tadi menjadi ini apa? Membuat orang akan berulang membeli kembali dan seterusnya, ya. Oke, saya pikir itu, ya. Dari Jahda Rusti juga saya pikir cukup jelas pertanyaannya, bagaimana memenangkan persaingan dari pesaing. Ya, saya pikir ya final dari peperangan itu adalah siapa yang dibeli, barang siapa yang dibeli. Tinggal bagaimana kita menuju ke sana. Ya, promotion adalah salah satu jalan untuk menuju ke sana. Ya, mungkin ya Bang Sabri bisa sedikit merangkum lagi lah, kira-kira untuk memenangkan persaingan, kemudian promosi yang baik, ya, dan kaitannya dengan copywriting yang menarik seperti itu. Mungkin bisa dirangkum sekaligus, Bang Sabri. Terima kasih, Bang. Ini yang terakhir, ya. Baik, makasih Bang Ihsan. Jadi satu, konten. Tapi jangan lupa, konten itu butuh konsisten. Gitu ya. Konten konsisten itu maksudnya gini, kalau kita nulis Senin, Selasa nggak ada, Rabu hilang, Kamis ada lagi, Jumat ada, Sabtu hilang, Minggu hilang, itu namanya tidak konsisten. Jadi konten yang baik itu adalah konten yang kita buat secara konsisten. Makanya saya buat yang contoh tadi itu ya, bumbu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Konsisten. Gitu ya, itu satu. Yang kedua, gimana supaya kita bisa bersaing? Menulis itu sebenarnya tipsnya banyak, gitu ya. Kalau kita ada puluhan, yang saya kasih cuma 11 aja, gitu ya. Ada banyak. Nah, contoh yang gampang lagi, storytelling. Tadi saya ada janji ya, storytelling itu menulis. Saya nulis gini aja, paling gampang. Di status Facebook saya, atau di IG lah. Saya nulis gampang gini. Saya foto antrian atau nasi goreng. Cekret. Jadi ada foto antrian nasi goreng, saya foto. Terus saya tulis di caption saya. Dari tadi saya udah nunggu di sini. Udah panas, nggak ada kipas angin, yang ngatur juga nggak ada. Coba kalau nasi gorengnya nggak. Kalimat itu, kalimat biasa kan? Semua jelek-jelek. Ngantri di sini udah lama, panas, nggak ada kipas angin, nggak ada yang ngatur, bla bla bla. Negatif semua. Penutup kalimat saya, coba kalau nasi gorengnya tidak enak, dari tadi saya pulang. Apa yang ada di benak kita yang baca caption saya, member follower saya? Wah, Bang, berarti enak dong, Bang. Maka kalau nggak enak dari tadi saya pulang. Mulailah, oh gitu Bang, di mana itu Bang? Oh, di baru mulai rame. Itu adalah contoh cara-cara menulis yang storytelling. Gitu. Itu konten juga. Makanya konten itu ada copywriting. Jadi copywriting itu ada gambar, lalu ada teks. Kalau storytelling, umumnya cerita yang panjang. Nah, ada yang nanya, bedanya blog, sama storytelling apa Bang? Blog itu memfokuskan tulisannya, dia fokus pada produk.
nasi goreng ini enak karena pakai bumbu ini, bumbu bakso, ayamnya ini, bumbu ini, sehingga dia sepiring nasi goreng ini sungguh lezat. Itu belum. Kalau storytelling, gaya saya tadi. Saya nggak cerita tentang apa itu nasi gorengnya, bumbu dan segala. Saya nggak cerita. Tapi yang saya cerita adalah kondisi saya. Saya menunggu capek gitu. Tapi saya nggak pulang-pulang karena nasi gorengnya enak. Apakah orang curiga sama saya? Saya dititipi pesan sponsor? Enggak dong. Kan saya mengeluh. Kalau yang tadi blog, dia tulis, ini sponsor. Ini pesan sponsor. Ini iklan. Kan? Beda kan? Dos. Orang langsung bisa membedakan mana iklan, mana bukan iklan. Pertanyaannya, yang mana abang percaya? Tulisan saya sebagai storytelling atau blog tadi? Yang mana yang akan kita membuat attention-nya kuat? Kemungkinan besar orang akan percaya saya. Karena saya tidak pesan sponsor. Yang saya tulis adalah cerita pengalaman saya. Gitu kan? Curhatlah awak itu. Tulislah curhatnya itu. Saya ngajarin UKM belajar kayak gini, Bang. Ibu-ibu itu kan nggak ada yang bisa nulis, Bang. Pak, nggak bisa lah kami nulis ini, Pak, kayak gitu ya. Saya bilang, udah, pasti kita bisa. Sekarang, ayo kita tuliskan 5 benda yang ada di depan kita semua. Nulis tuh, komputer ini. Ayo kita jadikan dia sebuah cerita. Tapi nggak boleh jualan. Pusing lagi kan? Saya kasih contoh lagi, gitu ya. Siang ini atau pagi ini, saya dulu depan laptop. Meskipun saya masih capek, tapi saya semangat untuk berbagi dengan adik-adik mahasiswa Universitas Sriwijaya. Mulai kan? Nah, terus saya tambahkan lagi. Sesekali saya melihat handphone dan sesekali saya mengambil gelas di depan saya untuk menghilangkan rasa haus saya. Tapi pertanyaan dari adik-adik mahasiswa selalu menggelitik saya untuk mengolah daya kreativitas saya. Saya salut sama adik-adik mahasiswa Universitas Sriwijaya. Yang orang tangkap kira-kira apa, Bang? Yang orang akan tangkap adalah bagaimana atensi adik-adik mahasiswa Universitas Sriwijaya. Dia nggak akan nangkap handphone saya, laptop saya, capeknya saya, materi saya, gelas saya, nggak akan dibuat. Seperti itu. Itu adalah saya bisa buat menjadi storytelling. Nah, orang kan akan caption di bawah saya. Orang akan mereplay tulisan saya, itu di mana, Bang? Kapan, Bang? Kok bisa dengan Universitas Sriwijaya? Itu jurusan apa? Dan segala macam. Bayangin tuh, saya berhasil menciptakan percakapan. Bayangin tuh ya, saya berhasil menciptakan percakapan, dan kalau saya replay semua, kan orang akan langsung, oh memang anak Sriwijaya itu, Unsri itu hebat-hebat, Bang. Oh paten kali, Bang. Segala macam. Yang dapat pujian bukan awak, yang dapat pujian ada Unsri. Yang menulis saya. Itu namanya storytelling. Itu ada tipsnya. Seperti itu ya. Mulai dari stopping power, sticking power, dan streaking power. Itu ada tips-tipsnya. Itu next time lah. Jangan sekarang ya. Sekarang kita fokus ke konten gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu adik-adik mahasiswa pelajari, kreativitas tadi itu. Saya yakin Bapak Ibu dosen kita ya mengantar kita, memberi ilmu, tapi kembali ke kita kan? Apakah kita mau kreatif atau tidak? Apakah kita menjadi introvert atau tidak? Atau dan segala macam. Dan seterusnya. Mungkin dari saya demikian, Bang, karena waktu kita juga udah pas jam 9.40 ya. Ya. Dan saya juga harus lanjut lagi, Bang, ke Pak Edi bicara. Ada acara saya di... Pak Sabri. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan. Mohon maaf. Mohon maaf. Masih banyak pertanyaannya. Nanti coba saya rangkum dulu. Nanti kita tertulis saja kalau memang itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Baik atas nama saya pribadi, karena kebetulan ini inisiasinya adalah untuk mengisi perkuliahan di kelas saya, maupun atas nama Fakultas Ilmu Komputer dan Universitas Sriwijaya pada umumnya. Mohon maaf kepada Pak Sabri karena kemarin terlalu mendadak komunikasinya, saya belum sempat secara resmi membuat surat ya formal dari Unsri misalnya ya. Nah, mungkin karena kesempatan juga sangat mendadak, mudah-mudahan insya Allah
saya yakin peluang untuk terus berkomunikasi dengan Pak Sabri, mumpung belum pensiun. Saya khawatir tidak lama lagi pensiun ini, ya, karena Pak Sabri ini satu angkatan dengan saya. Kita masuk Telkom bareng ya, pendidikannya bareng gitu, satu batch kita masuk dulu. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Universitas Sriwijaya. Saya mewakili semua pihak untuk ilmu yang sangat menarik ini. Saya harap bagi yang di kelas manajemen pemasaran memang seharusnya ini salah satu materi. Bagi kelas dasar manajemen mungkin bisa melihat bagaimana ilmu manajemen itu dapat digunakan khususnya dalam bisnis, ya. Dan kebetulan di sini juga hadir beberapa dosen yang lain yang juga mengampu mata kuliah kewirausahaan, ya, dan sebagainya. Karena kita di Unsri punya YES, Bang Sabri. YES itu yang Entrepreneur Sriwijaya. Nah, itu jadi memang mahasiswa kewirausahaan yang dibina oleh Universitas Sriwijaya. Ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua paparannya kepada Bang Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Sabri. Perlu foto atau enggak, Bang? Ya. Sama-sama. Makasih banyak, Bang, ya. Saya capture dulu ya. Saya capture dulu. Ya, saya capture dulu. Ini saya capture. Oke, yang pertama saya simpan. Oke, ini ada 5 slide ini. Total 170 peserta. Ya. Ya, alhamdulillah ini sampai 170 yang hadir. Oke, screen ketiga. Screen keempat. Banyak ya. 7 screen kayaknya, 8. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain kalau ada masukan silahkan Bapak Ibu disampaikan ke Bang Iksan, nanti di WA ke saya. Oke. Makasih banyak, Bang. Ya, terima kasih Mas Sabri. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Oke. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, untuk para mahasiswa kelas saya, mohon maaf yang lain ya, yang kelas saya yang manajemen pemasaran dan dasar manajemen, silahkan menuliskan nama dan NIM-nya di chat ya, untuk sebagai absensi lah gitu. Anjing suaranya Ya, hanya untuk yang kelas dasar manajemen dan manajemen pemasaran ya. Oke, makasih Bu Dia. Ya, terima kasih Pak Isa. Ya, Pak Zainal dan tadi ada Pak Fali, saya lihat ada beberapa dosen juga. Terima kasih, Pak. Ya, oke, Pak Zainal, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Silakan untuk yang ini aja, yang kelas saya ya, untuk sebagai absensi, yang lain enggak ya. Silakan ketik nama dan NIM, dan jangan lupa tulis kelasnya juga ya, karena ini banyak ini. Oh iya, Ya. Pak. Nah, jadi kalau MI 5A misalnya, nama NIM, MI 5B, SI 1, SI Rek 1A, 1B misalnya. Oke, yang sudah ngetikkan absennya mungkin boleh left ya, kalau ada kuliah yang lain. Silahkan.
Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Izin keluar. Silakan. Tapi aku udah keluar. Ih, aneh.